Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat beribadah di acara ibadah Komisi Wanita pada sore hari ini. Kiranya ibu-ibu semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan bersama masuk dalam ibadah. Kita akan mengambil saat teduh, menenangkan hati, mempersiapkan hati kita. Amin. Saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk bernyanyi sebuah lagu Ke Tempat Yang Tertinggilah, pujian kaum wanita nomor 8. Ke tempat yang tertinggilah, jiwaku merindulah, ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan tetapkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu, di tempat yang lebih tinggi. Ayat yang kedua. Akan ku tinggalkan dosa serta usaha yang hampa, dengan penuh percayaku tempat yang tinggi ku tuju, Tuhan tetapkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu, di tempat yang lebih tinggi. Intro. Kita masuk ke ayat yang ketiga. Menuju puncak tertinggi, ku pandang cahaya berseri, Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu, Tuhan tetapkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu, di tempat yang lebih tinggi. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada sore hari ini kami boleh kembali beribadah di ibadah Komisi Wanita. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih kami miliki hingga saat ini. Tuhan, kami sadar itu semua adalah anugerah Tuhan bagi kami manusia. Tuhan, ampunilah kami, dosa-dosa kami, kelemahan kami, keterbatasan kami, ketidakmampuan kami. Biarlah Tuhan yang pemurah mengampuni dan melayakkan kami, sehingga kami memperkenankan hati Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk ibu-ibu Komisi Wanita. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan, memberkati keluarga dan usaha mereka, memberkati anak-anak cucu mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau sedang memimpin acara ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berkati puji-pujian kami, dan berkati firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Pakai kami menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh penginjil Edi Anto. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Kami Datang Penuhi Panggilan-Mu.
datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Ibu sekalian, mari kita akan mendengar firman Tuhan pada sore ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore ini. Kami boleh bersama-sama, bersehati, mau merenungkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, di tengah-tengah jemaat di komisi wanita Tuhan. Engkau berkati setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu sekalian, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, saya bacakan buat ibu-ibu sekalian. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ibu-ibu sekalian, kalau misalnya kita melihat sejarah misionaris, baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia, maka kita akan menemukan suatu pelayanan yang sangat luar biasa dari misionaris tersebut. Ya, misalnya saya sebutkan yang pertama misalnya James Houston Taylor. Ya, ini Houston Taylor ini dari Inggris, ya. Dia pergi ke ERC, ke Tiongkok selama 51 tahun. Dan akhirnya dia meninggal pada tanggal 3 Juni tahun 1905 di ERC. Ya, dia mengabdikan dirinya selama 51 tahun. Dari Inggris, dari Eropa, sampai ke Asia, sampai ke Tiongkok. Nah, contoh yang lain, misalnya David Livingstone, dari Inggris juga, ke Afrika, yaitu ke satu negara Zambia. Dia melayani di sana dan meninggal pada tanggal 1 Mei 1873. Ya, jadi dia melayani di sana bertahun-tahun. Nah, dan kita juga melihat misalnya Nommensen, ya, dari Jerman, datang ke Sumatera Utara, ke satu suku Batak, mendirikan gereja HKBP, dan meninggal pada tahun 1918. Tepatnya pada tanggal 23 Mei. Ya, di daerah Balige atau Sigumpal, Toba Samosir. Ya, di daerah Danau Toba sana. Nah, dia juga melayani bertahun-tahun di suku Batak, ya, di Sumatera Utara. Bayangkan dari Jerman sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Indonesia. Dan kita contoh yang lain, ibu-ibu sekalian, yaitu pendeta Dorothy Irene Marx. Ya, ini dari München, dari Jerman, datang ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia dan menjadi rektor di STTB Bandung dan meninggal di Jakarta tanggal 17 Desember 2017. Ya. Dia lera dari Jerman datang ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia dan akhirnya dia meninggal di Jakarta 17 Desember 2017. Ya. Apa yang mereka lakukan, ya, misionaris yang saya sebutkan di atas, ya, dan banyak contoh-contoh yang lain, pelayanan mereka yang mereka kerjakan, ini semua disebut menembus batas. Artinya, mereka tuh rela datang ke negara lain, negara orang lain, negara asing, dan tinggal di sana bertahun-tahun, dan melayani di sana sampai akhir hayat mereka. Sampai mereka meninggal dunia. Ini salah satu contoh pelayanan yang sangat luar biasa. Mereka rela menembus batas budaya, bahasa, adat istiadat, kebiasaan, dan juga agama. Mengapa mereka mau melakukannya? Karena mereka melihat teladan dari Tuhan Yesus yang begitu indah. Tuhan Yesus pernah melakukan pelayanan atau penginjilan yang menembus batas. Ya, kalau kita membaca firman Tuhan, misalnya di dalam Yohanes 4, kita bisa melihat bagaimana pelayanan Yesus, ya, tercatat di sana dengan seorang perempuan Samaria. Percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Seperti yang kita ketahui, orang Yahudi itu tidak pernah bergaul dengan orang Samaria. Mereka bermusuhan. Karena orang Yahudi selalu menganggap orang Samaria itu
kelas rendahan. Mereka tidak mau bergaul. Mengapa? Karena orang Samaria itu bukan asli lagi orang Yahudi. Mereka sudah bercampur dengan bangsa yang lain. Mereka tidak lagi seperti orang Yahudi yang asli. Mereka sudah bercampur dengan bangsa yang lain. Keturunannya sudah tidak asli lagi sebagai orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi membenci mereka, menolak mereka. Tetapi Tuhan Yesus menembus batas ini. Menembus batas budaya, menembus batas kebiasaan, adat istiadat. Dan Yesus menemui perempuan Samaria yang tercatat di dalam Yohanes pasal 4. Contoh yang lain, ibu-ibu sekalian, di Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Yesus juga melakukan pelayanan menembus batas, yaitu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira yang di Kapernaum yang sedang sakit lumpuh. Ya, perwira tersebut bukan orang Yahudi. Ya. Dia orang Romawi. Tetapi Yesus mau menyembuhkan. Ya, Yesus menembus batas. Contoh yang ketiga, di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Yang tercatat yaitu perempuan Kanaan yang percaya. Yesus juga melakukan pelayanan di sana. Melayani seorang perempuan Kanaan. Perempuan non-Yahudi. Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan. Yesus melakukan pelayanan menembus batas. Ibu-ibu sekalian, sebenarnya kalau kita melihat firman Tuhan di dalam perjanjian lama, sudah ada indikasi bahwa Injil keselamatan juga diberitakan kepada bangsa yang lain. Misalnya kita melihat di kitab Yunus, ya. Yunus diperintahkan Allah untuk pergi menginjili orang Niniwe. Ya, tetapi Yunus menolak. Ya. Yunus tidak mau menembus batas. Yunus merasa sangat tidak rela untuk pergi ke sana. Dia menganggap orang Niniwe adalah musuhnya. Dia tidak mau, akhirnya dia melarikan diri. Akhirnya dia tanda kutip Tuhan paksa dia melalui seekor ikan yang besar. Dan akhirnya Yunus pergi ke Niniwe memberitakan Injil di sana. Siapakah orang Niniwe itu? Orang Niniwe adalah orang Asyur. Ya. Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur. Dan kerajaan Asyur yang nantinya akan mengalahkan kerajaan Israel atau kerajaan utara pada tahun 721 atau 722 sebelum Masehi. Ini bisa dilihat dari 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai 31. Ya, kerajaan utara dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Ya, ibu kota dari kerajaan Asyur adalah Niniwe. Dan Yunus akhirnya menembus batas. Dan kita melihat juga selain Yunus, Nabi Nahum juga diperintahkan Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada orang Niniwe juga. Ya, kita bisa melihat di Nahum 1 sampai Nahum 3, ya, pasal 1 sampai pasal 3. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat Injil keselamatan baru benar-benar diberitakan kepada bangsa lain setelah Yesus naik ke surga. Dengan meninggalkan sebuah perintah yang dikenal dengan amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Yesus mengurangi perintah atau amanat agung ini di Kisah Rasul 1 ayat 8 dengan memberi
memberikan penekanan yang lebih jelas dan lebih detail lagi. Ya. Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mari kita perhatikan. Yerusalem dan di seluruh Yudea. Ini adalah daerah orang Yahudi. Ya, Yahudi tulen, Yahudi asli. Ingat, ibu-ibu sekalian, Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Di Matius 2 ayat 1. Ya. Yerusalem dan Yudea. Kedua daerah ini adalah daerah orang Yahudi asli. Ya. Orang Yahudi asli. Oke. Kemudian Samaria. Samaria, orang Yahudi yang campuran. Sudah tidak asli lagi. Ya. Sudah tidak asli lagi, sudah campuran. Kawin campur ya dengan bangsa lain. Orang Yahudi menikah dengan bangsa lain, dengan suku lain, tidak murni lagi. Dan ujung bumi. Siapakah ujung bumi ini? Kita. Kita termasuk ujung bumi. Ya. Yang tinggal di Indonesia, yang bukan orang Samaria, yang bukan orang Yahudi. Kita disebut ujung bumi, bangsa lain. Artinya, Injil menembus batas. Mulai Samaria sudah menembus batas. Sampai ke ujung bumi menembus batas. Ibu-ibu sekalian, ya, amanat agung inilah pertama kali dilaksanakan oleh murid-murid Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Ini bisa kita melihat ya di Kisah Para Rasul ya. Misalnya Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 25, Filipus melakukan penginjilan di Samaria. Dan di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40, Filipus PI ya, penginjilan kepada sida-sida dari Ethiopia. Ya, dari Samaria, Ethiopia. Dan Kisah Para Rasul 10, ya, Paulus melakukan penginjilan kepada Cornelius, seorang perwira pasukan dari Roma. Dan Kisah Para Rasul 17, Paulus melakukan penginjilan kepada orang Yunani di Athena. Dan Kisah Para Rasul 19, Paulus melakukan penginjilan kepada orang-orang Efesus. Kita bisa melihat ya, para murid-murid Tuhan Yesus, Paulus juga melakukan penginjilan menembus batas. Mereka semua adalah orang-orang Yahudi. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi. Paulus juga orang Yahudi. Tetapi mereka melaksanakan amanat agung, menembus batas. Filipus di Samaria. Filipus melakukan penginjilan kepada sida-sida dari Ethiopia. Petrus kepada Cornelius, seorang perwira pasukan di Roma. Paulus kepada orang-orang Yunani di Athena. Paulus melakukan penginjilan kepada orang-orang Efesus. Kita bisa melihat di sini, menyaksikan bahwa Injil sudah mulai menembus batas sampai ke bangsa-bangsa lain, bahkan sampai ke ujung bumi. Memang harus kita akui, penginjilan menembus batas itu tidak gampang. Tidak gampang dilakukan. Kita lebih mudah melakukan penginjilan kepada orang-orang yang sesuku dengan kita. Karena kita merasa lebih dekat. Secara budaya kita sama. Bahasa kita sama. Sehingga ngomongnya lebih enak. Kita seperti teman, lebih enak, lebih akrab dengan orang-orang yang satu suku dengan kita. Lebih gampang masuknya, lebih cair kita ngomong ya. Nggak kaku. Bapak Ibu sekalian, saya pernah
melayani orang-orang Tionghoa di daerah Bengkalis, ya. Satu suku dengan saya. Ya. Rasanya enak, bahasanya sama. Dan juga budayanya juga sama-sama orang Chinese. Ya. Bahasanya sama-sama menggunakan bahasa Hokkien. Ya, dan juga ada beberapa yang bisa Mandarin. Enak ngomongnya. Cair suasananya. Ya. Ini ya, harus diakui. Penginjilan menembus batas itu sulit kita lakukan. Mengapa kita perlu menembus batas di dalam mengabarkan Injil? Karena ini adalah amanat agung. Ini alasan yang pertama. Ini amanat agung, perintah yang harus dikerjakan. Ya. Tidak bisa bilang tidak. Ini harus dikerjakan. Karena ini perintah sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus memberikan perintah amanat agung ini untuk dikerjakan. Bagi kita semua. Ya. Tugas penginjilan bukan tugas hamba Tuhan saja. Tetapi tugas kita semua orang-orang yang percaya Tuhan Yesus harus melaksanakan amanat agung ini. Dan yang kedua, karena kita berutang Injil. Ya. Seperti Paulus di Roma 1 ayat 14-15 mengatakan, aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang yang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi Paulus merasa dia berutang Injil. Mengapa? Karena dulu dia bisa mengenal Yesus. Karena ada orang-orang yang melayani dia. Ya, yang memberitakan Injil kepada Paulus. Ya. Ini. Kita juga sama. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus, bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ada orang yang mengabarkan kita. Misalnya, mungkin orang tua kita. Mungkin guru-guru di sekolah. Mungkin kita sekolah di Gamaliel dulu. Atau kita ada teman kita. Ya, yang mengabarkan Injil kepada kita. Atau kita menghadiri acara KKR dari seorang pendeta. Dari gereja tertentu. Ya. Ada orang yang sudah berjasa memberitakan Injil kepada kita. Sehingga kita bisa percaya. Sekarang ya, kita harus membayar utang Injil ini dengan mengabarkan Injil kepada orang lain. Kita jangan egois, ibu-ibu sekalian. Kita jangan egois. Kita jangan berhenti, oh sudah cukup, saya percaya Tuhan Yesus sudah cukup. Ya, saya tidak mau memberitakan kepada yang lain. Dan yang ketiga, karena kita mengasihi jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Ya. Apakah kita tega melihat jiwa-jiwa yang belum terselamatkan? Mungkin itu tetangga kita. Mungkin itu teman kita, teman kantor kita. Mungkin itu teman sekelas kita, teman satu sekolah kita. Ya. Kita kabarkan Injil kepada mereka. Perkara dia percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting tugas kita adalah mengabarkannya. Yang penting tugas kita mengatakan Injil keselamatan kepada dia. Hasilnya serahkan kepada Tuhan. Itu bukan tugas kita. Dan yang keempat, karena ini adalah beban dan tanggung jawab orang yang percaya. Ini tanggung jawab. Ya. Tuhan tidak pernah menyuruh malaikat mengabarkan Injil. Ya. Tuhan tidak pernah menyuruh malaikat mengabarkan Injil kepada manusia. Tapi Tuhan menaruh tanggung jawab ini kepada kita, manusia. Kalau Tuhan menyuruh malaikat, gampang aja. Semua percaya Tuhan Yesus. Ya. Tetapi
Tuhan tidak mau memakai cara ini. Tuhan mau kita turut ngambil bagian di dalam memberitakan Injil. Ini tugas dan tanggung jawab kita. Dan yang kelima, ini merupakan kebutuhan semua orang berdosa, yaitu mengenal Yesus Kristus. Kebutuhan rohani yang paling mendalam, yaitu Yesus Kristus. Ini, setelah kita mendapatkan harta dunia ini, apa gunanya? Kita meninggal dunia, semua tidak bisa kita bawa. Semua tinggal. Harta kita, rumah kita, deposito kita. Apapun yang kita miliki, kita tinggal. Kita tidak bisa bawa ketika kita meninggal dunia. Hanya Yesus yang bisa kita bawa ketika kita meninggal dunia. Dan yang terakhir, Paulus di dalam Roma 10 ayat 14 sampai 15. Ya, Paulus mengatakan, tetapi bagaimana mereka bisa berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bagaimana orang bisa percaya kalau tidak ada yang mengabarkannya? Bagaimana orang bisa mendengar tentang Yesus kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana kalau orang bisa memberitakan Injil jika mereka tidak diutus? Ini ibu-ibu sekalian, ya, yang harus kita kerjakan. Ya. Di bagian akhir khotbah saya pada sore ini, saya akan membagikan salah satu cara, ya, atau metode penginjilan yang mudah untuk kita lakukan, yaitu memakai buku tanpa kata atau buku 5 warna. Ya, seperti ini, ibu-ibu sekalian, ya. Ini ada 5 warna, ya. Saya akan jelaskan, ya. Ini warna kuning, ya. Ini warna kuning. Warna kuning merupakan warna emas. Emas adalah logam mulia, ya. Dan harganya sangat mahal sekali. Emas melambangkan kemuliaan dan keindahan. Ya. Di dalam Alkitab mencatat surga adalah tempat di mana jalan-jalannya terbuat dari emas. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia juga penuh dengan kemuliaan dan keindahan. Ya. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, paling indah di hadapan Tuhan. Tetapi sayang, manusia yang penuh keindahan ini jatuh dalam dosa. Warna hitam melambangkan dosa, melambangkan kejahatan dan kegelapan. Ya. Mereka jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya. Mereka tidak mampu melawan godaan iblis. Mereka tidak mampu menyelesaikan dosa sendiri. Ya. Puji Tuhan, Allah menyelesaikan dosa manusia dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib. Darah Tuhan Yesus menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Warna merah melambangkan darah Tuhan Yesus. Dosa kita dihapus, dosa kita disucikan dengan darah Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi putih. Melambangkan kesucian. Kita menjadi kudus. Kita menjadi suci. Dosa kita diampuni. Dosa kita dihapuskan.
kita menjadi orang yang benar-benar berubah menjadi ciptaan baru. Ya. Dan setelah kita terima Tuhan Yesus, kita harus bertumbuh. Ya. Seperti seorang bayi yang baru lahir, kita harus tumbuh. Warna hijau merupakan warna tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau kita melihat sebuah tumbuhan, sebatang pohon, kita melihat daunnya hijau, artinya ada pertumbuhan di dalamnya. Ya. Demikian juga kerohanian kita. Ya. Setelah kita menjadi orang-orang Kristen, kita harus bertumbuh menjadi orang Kristen yang baik, yang memberitakan Injil, yang menembus batas. Ya. Ini adalah salah satu cara di dalam melakukan penginjilan. Ya. Dan banyak juga cara-cara yang lain. Misalnya melalui 4 hukum rohani, dan lain sebagainya. Tapi cara ini adalah cara yang paling praktis, paling mudah dilakukan, dan tidak membutuhkan waktu yang panjang. Hanya 5 menit, selesai. Ya. Bapak, Ibu sekalian, ini yang harus kita lakukan. Ya. Kiranya metode ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan. Tuhan, mampukan kami untuk menjalani firman Tuhan ini. Dan untuk melakukan firman Tuhan ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat bijaksana dari surgawi. Bagaimana caranya Tuhan kami mau menginjili, bahkan menembus batas, sehingga orang lain pun dapat mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua, kiranya boleh memberkati kita. Mari ibu-ibu, kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan boleh ditransfer seperti yang ada di layar kita, ataupun kita boleh menitipkan kepada hamba Tuhan di kantor gereja. Kita iringi persembahan dengan sebuah pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Pujian kaum wanita nomor 121. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebataku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus.
Untuk doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh penginjil Eva. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita akan bersama-sama bersatu hati. Kita berdoa untuk doa persembahan dan juga doa syafaat. Dan kemudian akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami, agar persembahan ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi, dipakai untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati dan memberikan hikmat kepada setiap badan pengurus dari Komisi Wanita untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Tak lupa hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi persembahan. Biarlah Tuhan memberkati akan kehidupan mereka masing-masing. Di dalam pekerjaan mereka, sebagai ibu rumah tangga, Engkau berkati keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan akan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati hendak berdoa syafaat. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap anggota Komisi Wanita ke dalam tangan Tuhan. Ajar setiap anggota Komisi Wanita tetap terus bersandar dan berharap kepada Tuhan di tengah hal-hal yang mereka lakukan. Di tengah kesibukan sebagai ibu rumah tangga, di tengah kesibukan sebagai seorang pekerja, di tengah kesibukan sebagai seorang pelayan Tuhan, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka dan mengingatkan betapa pentingnya untuk terus bersandar dan berserah kepada Allah yang satu-satunya juru selamat kehidupan kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap ibu-ibu di dalam pergumulan mereka masing-masing. Engkau melihat hati mereka. Engkau melihat akan hal yang mungkin saat ini mereka sulit untuk mengungkapkannya kepada sesama mereka. Tapi biarlah mereka dapat datang kepada Tuhan, di mana Tuhan senantiasa setia kepada mereka. Setia untuk mendengar, untuk setiap keluh kesah yang mereka sampaikan. Tuhan, lawat mereka, tilik mereka satu persatu di tengah pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Hadirlah mereka, hadirlah Tuhan di tengah-tengah mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak, menantu, cucu, dimanapun mereka berada, Tuhan juga berikan akan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mohon Tuhan kiranya Engkau memberkati bangsa kami di tengah pergumulan yang saat ini dihadapi di masa-masa pandemi. Mohon Tuhan beri hikmat kepada para pemimpin kami untuk boleh memberikan setiap hal-hal yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khusus dalam pemberian vaksin yang sampai saat ini masih dilakukan. Biarlah itu boleh memberikan akan pemulihan baik kesehatan dalam bangsa kami ini maupun ekonomi di dalam bangsa ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati rencana-rencana untuk membuka ibadah onsite kami. Mohon Tuhan Engkau memimpin agar gereja boleh mempersiapkan dengan baik, sehingga ketika nanti jemaat beribadah di gereja dapat beribadah sesuai dengan protokol kesehatan, dan kami boleh beribadah dengan penuh sukacita walaupun di dalam segala keterbatasan yang ada. Tapi kami percaya Engkau Allah yang hadir, Allah yang tak yang mana senantiasa ada dimanapun saat kami beribadah. Tuhan hadir.
Tuhan, kami juga menyerahkan akan setiap rencana-rencana selanjutnya, info-info yang diberikan untuk keperluan pemberitahuan bagi jemaat. Biarlah itu boleh dipahami dan dimengerti oleh setiap jemaat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk ibu-ibu yang berulang tahun selama bulan Juni ini. Kiranya Engkau memberkati setiap mereka. Pimpin akan kehidupan mereka hari lepas hari. Dan di dalam tangan-Mu lah ada masa depan yang indah yang Tuhan sudah sediakan buat setiap ibu-ibu yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Yang mana kami akhiri dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.